Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Bayhaki, NPM 1001002184041. Di sini Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan di materi ini. Yang terdiri dari yang pertama, kompilasi hukum ekonomi syariah dari pengertian, materi, landasan, sampai ke kedudukannya. Kemudian yang kedua, ada awan prestasi. Yang ketiga, implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian yang terakhir, peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kompilasi hukum ekonomi syariah. Sebelum ke pengertian, saya akan menjelaskan tentang satu per kompilasi terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kompilasi? Kompilasi itu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hukum? Hukum itu segala peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur atau menentukan tingkah laku manusia dan masyarakat. Kemudian apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ekonomi syariah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial menurut prinsip syariah. Jadi, kompilasi hukum ekonomi syariah itu adalah kumpulan sejumlah informasi yang disusun secara teratur dengan berpedoman pada teknik penyusunan dengan konstruksi yang menggambarkan unsur metodologis dalam rangka kodifikasi hukum ekonomi syariah. Secara singkatnya, KS ini adalah penyusunan atau pengumpulan atau juga bisa penghimpunan berbagai aturan, putusan, dan ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Oke, yang kedua, materi kompilasi hukum ekonomi syariah. Pada dasarnya, materi kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan kompilasi dari kumpulan berbagai ragam fikih yang telah ada dengan tujuan memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah. Materi kompilasi hukum ekonomi syariah ini terdiri dari 4 bab, dari 4 buku dan 796 pasal. Yang pertama, buku pertama itu tentang subjek hukum dan harta amwal, yang terdiri atas 3 bab dan 19 pasal. Kemudian yang bab 2 tentang akad, terdiri atas 29 bab dengan 655 pasal. Buku 3 tentang zakat dan hibah, yang terdiri atas 4 bab dan dengan 60 pasal. Yang keempat, tentang akuntansi syariah, terdiri atas 7 bab dengan 62 pasal. Oke, apa sih landasan atau acuan kompilasi hukum ekonomi syariah ini? Setelah dikeluarkannya peraturan RI pada tanggal 10 September 2008 nomor 2 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi landasan KS ini yaitu Perma RI nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan sumber material atau substansi bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Lalu kemudian tentang wan prestasi.
Wan prestasi didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi tapi tidak sesuai. Kemudian melakukan prestasi tapi terlambat atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan. Baik itu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wan prestasi ini bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban. Nah, kewajiban dari antara kedua belah pihak dalam perjanjian timbal balik. Seluruh klausa tersebut disampaikan atau dinegosiasikan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya. Lalu bagaimana seseorang dianggap melakukan wan prestasi? Dalam pasal 36 KHS, seseorang dianggap melakukan wan prestasi itu ada 4, yang mana yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Kemudian ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Lalu apa sih akibat dari hukum wan prestasi? Wan prestasi itu, nah yang pertama debitur diharuskan membayar ganti rugi. Yang kedua, kreditur dapat diminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Yang diatur ini akibat hukuman prestasi diatur dalam KUH Perdata. Yang ketiga, yang terakhir, kreditur dapat diminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Semua akibat hukuman prestasi itu yang saya ambil dari KUH Perdata. Lalu ya, pembahasan yang ketiga tentang implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hukum antara pihak tergugat atau pembanding pemohon kasasi, yaitu Muhammad Wahyono dan Istriati melawan penggugat atau terbanding atau termohon kasasi BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Jadi saya implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia ini mengambil dari sengketa Muhammad Wahyono dan Istriati melawan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Nah, Majelis Hakim MA memeriksa terlebih dahulu berkas perkara gugatan ekonomi syariah, yakni Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Nah, dalam upaya hukum kasasi hakim bukan lagi memeriksa perkara pokoknya, namun hanya memeriksa hukumnya saja. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung menyatakan sah akad tersebut, bahwasannya Akad Ijarah Multijasa nomor 1 tanggal 13 September tahun 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Wahyono SH.M.Kn yang menjadi kesepakatan antara pihak penggugat BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan yang tergugat Muhammad Wahyono telah sesuai dengan pasal 20 angka 1, pasal 22, 23, 24, dan 25. Kemudian ada fakta hukum angka 1 bahwa
fakta hukum angka 1 bahwa tergugat 1 dengan persetujuan tergugat 2 sebagai istrinya telah menerima pembiayaan dari penggugat berdasarkan akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 1 tanggal 13 September 2011 sebesar 250 juta rupiah dan ujrohnya sebesar 180 juta rupiah dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan, yakni dari tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016. Dan pembiayaan tersebut oleh para tergugat akan digunakan untuk pembiayaan cetak tabloid atau biaya cetak tabloid sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 1 tanggal 13 November 2011 yang dibuat penggugat dengan para tergugat pasal 1. Akad yang digunakan oleh BPRS Bumi Rinjani Purbalingga ini dengan Wayono dan Istriati adalah akad ijarah multijasa. Dan benda yang diijarahkannya itu adalah membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan yang telah tepat. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum tersebut dengan pasal 603 KS, yakni pembiayaan multijasa boleh dilakukan dengan menggunakan transaksi ijarah atau kepala. Di dalam isi akad pembiayaan ijarah multijasa nomor 01 tanggal 13 November 2011 disebutkan bahwa pasal 1 angka 9 akad cedera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang tersebut termasuk biaya-biaya yang terkait serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Dan pasal 11 dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 akad ini atas kelalaian dan pelanggaran para tergugat yaitu Muhammad Wayono dan Istriati, maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para tergugat. Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal akad tersebut dengan pasal 41 KS bahwasannya syarat keadaan memaksa atau darurat adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak. Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. Ketiga, peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi. Yang keempat, pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beretikat buruk. Lalu sehingga dalam keadaan apapun, walau tergugat mengalami keadaan darurat, maka tidak dapat dibenarkan karena dalam isi perjanjian sudah tertuang seperti itu. Namun karena keduanya telah menyepakati, yaitu pihak tergugat dan penggugat, maka perjanjian tersebut menjadi sah karena keduanya sudah saling ridho atau sudah dianggap saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam membuat perjanjian akad ijarah multijasa nomor 1 tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016. Berkaitan dengan hal ini, majelis hakim pun mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Berdasarkan dalil tersebut, maka kedua belah pihak penggugat, yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan pihak tergugat, yaitu Muhammad Wayono, yang berakad harus memenuhi isi dari perjanjian tersebut. Para ahli hukum Islam atau fuqaha menetapkan bahwa kontrak yang telah memenuhi dan syarat-syarat tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan kontrak. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditumbuhkan tersebut.
Lalu pembahasan yang terakhir, peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kompilasi hukum ekonomi syariah itu dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi hakim di pengadilan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara umat Islam yang berhubungan dengan kasus ekonomi syariah. Jadi yang kedua, dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah ini memudahkan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, salah satunya dalam sengketa perbankan di Indonesia. Jadi dengan adanya kompilasi hukum ekonomi syariah ini memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian dengan adanya kayak sini para hakim tidak lagi mencari sumber hukum, tidak lagi mencari rujukan dari berbagai fikih yang membuat hakim berbeda pandangan. Setelah adanya kayak sini, hakim bisa merujuk kepada KS. Jadi lebih memudahkan para hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, salah satunya di lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti sengketa perbankan syariah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam tulisan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.